معهد الزيتون لنا إرادة إيصال الأخوة بين أندونيسيا وإسرائيل، كذاك سياسية وكذاك غير سياسية. أولا أنا كنت حاضر إلى تل أبيب، بعد ذاك أنا أحملك إلى جاكرتا. طيب. Jadi selama ini benar apa kata Ustadz Abu Somad bahwa dia antek Yahudi. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di suara Anda. Baik, kita masih mereaksikan dan membahas Panji Gumilang. Ternyata dia sangat pro kepada Israel, sampai-sampai ingin membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Jadi selama ini benar apa kata Ustadz Abu Somad bahwa dia antek Yahudi. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Baik, coba kita lihat. Ini ada video dari Kang Kopi di TikTok, yaitu menjelaskan bahwa bukti si Panji Gumilang ini memang ingin membangun hubungan dengan Israel dan dia sangat pro sekali dengan Israel. Sempat ramai dengan statement kalau ibadah ke tanah suci itu adalah buang-buang uang, dan bilang kalau Indonesia juga adalah tanah suci, jadi ngapain jauh-jauh ke tanah suci. Ini videonya. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca aduh kebangsaannya. Bayar kan 35 juta. Sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Atau di Madinah. Dan ternyata Agustus 2022 lalu Al Zaitun ngadain kuliah umum yang menghadirkan Gani Hitman dari Ariel University, universitas negeri terbesar di Israel. Hasil dari diskusi itu ataupun hasil dari kuliah umum itu adalah Al Zaitun ingin melakukan kerjasama dalam segala bidang dengan Israel. Untuk itu Panji Gumilang berencana untuk melakukan perjalanan ke Tel Aviv dan kemudian mengajak Gani Hitman ke Indonesia untuk pembicaraan lebih lanjut terkait kerjasama yang mereka janjikan. Simak cuplikannya. كذاك جميع إخواني بمعهد الزيتون لنا إرادة إيصال الأخوة بين أندونيسيا وإسرائيل، كذاك سياسية وكذاك غير سياسية. أولا أنا كنت حاضر إلى تل أبيب، بعد ذاك أنا أحملك إلى جاكرتا. طيب. Nah, ibadah ke tanah suci aja dibilang buang-buang uang, sedangkan mengunjungi Tel Aviv dalam rangka diplomasi katanya itu biasa-biasa aja. Di akhir video Panji Gumilang bilang gini nih ke Gani Hitman. شكرا كثيرا يا أخي المحبوب. شكرا كثيرا يا أخي محبوب. Dengar kan kalau di akhir video Panji Gumilang manggil Gani Hitman dengan sebutan Akhil Mahbub, yang artinya saudaraku tercinta. Tuh jelas kan kalau Al Zaitun itu ada di pihak siapa dan kenapa mereka itu senang menyanyiin nyanyiannya mereka. Jelas dong. أنا أغنيك بتهنئة إني مطوف منائي شفت أخيم جميع أفن شالوا عليهم. Dan ternyata nyanyian ini secara masif diajarkan dan bahkan mungkin semua santrinya wajib hafal mungkin. Nah, udah baca Al-Qur'annya dipotong-potong, kemudian baca sejarahnya juga ternyata setengah-setengah. Pernah baca utuh nggak sebenarnya Pak Panji ini terkait bangsa Yahudi ini? Padahal kan dia sendiri yang bilang kalau bangsa Yahudi itu adalah bangsa yang terombang-ambing, yang tidak diterima di bumi manapun. Pernah baca nggak apa sebabnya? Kan nggak mungkin tanpa sebab kan? Membuat gerakan Zionisme yang tujuannya kembali kepada negaranya untuk menghimpun bangsa Yahudi yang eksodus kemana-mana dan tersiksa di mana-mana. Toh umat sebelum umat Nabi Muhammad ini kan banyak. Kenapa hanya bangsa Israel ataupun orang-orang Yahudi ini yang terusir? Baca nggak sampai ke situ? Katanya suruh baca. Si paling baca. Oke, kalau malas baca nih, saya terangin aja deh di sini ya. Yang pertama nih, kenapa mereka itu terusir? Allah itu sudah menerangkan bahwa mereka adalah bangsa ataupun kaum yang gemar menghilangkan nyawa para nabi. Dan bahkan Nabi Zakaria dan putranya Yahya pun meregang nyawa di tangan mereka. Cukup sampai di situ, ternyata mereka belum puas. Bahkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Hidayatul Hayrat mengatakan bahwa bangsa Yahudi pernah memberangus, pernah membantai 70 para nabi dalam satu hari. Kemudian di sore harinya mereka membuka pasar seperti tidak terjadi apa-apa.
Ngeri kan? Pernah baca nggak Pak Panji ketika Theodor Herzl mengemis merangkak ke Sultan Abdul Hamid yang ketika itu menjadi Khalifah Turki Utsmani untuk memberikan sebidang tanah di Palestina, kemudian diberikan ke orang-orang Yahudi yang terusir dan ditolak oleh Sultan Abdul Hamid. Pernah baca nggak ke situ? Lihat berita nggak Pak Panji? Berapa banyak nyawa masyarakat Palestina yang melayang demi mempertahankan tanah air mereka yang direbut oleh tamu yang awalnya meminta perlindungan kemudian menjadi bengis dan serakah pada akhirnya mengklaim tanah si pemilik rumah? Baca nggak? Makanya nggak usah sosokan deh Pak Panji untuk membangun hubungan mesra dengan bangsa yang angkuh dan suka membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Kalau sempat ini terjadi, maka ada dua aturan yang dilanggar. Yang pertama adalah aturan Allah, yang kedua adalah aturan negara yang dalam pembukaan Undang-Undang 45 mengatakan bahwa segala bentuk penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan. Dan inilah yang menjadi landasan kenapa Indonesia sampai dengan hari ini menolak semua bentuk diplomasi dengan Israel. Katanya udah nyanyiin Indonesia Raya dengan 3 stanza. Katanya Al Zaitun si paling Indonesia. Ternyata, oh ternyata, tong kosong nyaring bunyinya Anda. Baik, tadi kita udah lihat Panji Gumilang memang sangat getol ingin membangun hubungan dengan Israel. Sudah jelas-jelas pemerintah Indonesia malah tidak membuka hubungan diplomasi dengan Israel. Dan ini sudah jelas juga di mana bangsa Palestina dibunuh, dibantai oleh Yahudi. Kok bisa-bisanya dia yang punya pompes pesantren ingin membuka hubungan dengan Israel? Kalau kita lihat ya benar sesuai fakta apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa dia antek Yahudi, tangkap Panji Gumilang. Sampai-sampai lagu Salam Yahudi dinyanyikan, dan ini kita lihat juga kemarin di saat demo Indramayu menggugat di Ponpes Al Zaitun, malah mereka menyanyikan lagu Salam Aleihim, yaitu Salam Yahudi, dan juga ini dinyanyikan bukan sekali dua kali dan dinyanyikan juga oleh santri-santri Ponpes Al Zaitun. Ini konferensi pers lembaga Batsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat mulai buka suara. Pertanyaan ketiga, bagaimanakah hukum menyanyikan Havenu Shalom Alahan? Mengingat secara historis lirik tersebut kental dengan agama Yahudi, baik dari segi kemunculan dan penggunaannya. Diputuskan bahwa hal tersebut adalah haram. Yang pertama, satu dengan alasan menyerupai dan mensyiarkan tradisi agama lain Islam. Yang kedua, mengajarkan doktrin yang dapat berpotensi menghilangkan konstitusi syariat perihal fikih, yakni mengucapkan salam kepada non-muslim. Pertanyaan berikutnya, bagaimanakah pandangan fikih terkait pemerintah yang terkesan membiarkan polemik Al Zaitun tersebut? Diputuskan bahwasanya mempertimbangkan dan tugas dan kewajiban pemerintah adalah sebagai berikut. 1. Menjaga masyarakat dari segala bentuk penyimpangan baik dalam agama, budaya, dan norma yang berlaku. Yang kedua, menjaga konstitusi syariat. Yang ketiga, melakukan tindakan tegas pada seluruh bentuk kemungkaran sesuai dengan tahapannya. Maka dalam hal ini pemerintah tidak dibenarkan melakukan pembiaran terhadap segala bentuk penyimpangan Ma'had Al-Zaitun. Dan mereka juga sudah mengatakan bahwa di Al-Zaitun itu ada penyimpangan, dan kita berdoa mudah-mudahan ini pelan-pelan Al-Zaitun bisa dibongkar kedoknya oleh ulama-ulama kita. Dan jika seandainya ini semua terbongkar dan terbukti, kita lihat apa langkah-langkah pemerintah. Apakah masih diam saja? Kalau seandainya masih diam, berarti memang diserahkan kepada masyarakat dan umat Islam. Apakah nanti ada tindak lanjut dari pemerintah? Ya kita lihat aja perkembangannya. Baik, silakan Anda beri tanggapan dan komentar Anda. Kita akan ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.